Ini nggak di-share di mana-mana nih, karena ini udah salah satu senjata aku juga nanti untuk aku keluarin. Wah, ini berarti spesial. Jadi pertanyaan kita tadi yang tentang pandemik. Inovasi apa yang bisa dilakukan di bisnis kuliner? Mungkin di sini aku bocorin rahasia yang aku bakal lakuin juga. Ini nggak di-share di mana-mana nih, karena ini udah salah satu senjata aku juga nanti untuk aku keluarin. Wah, ini berarti spesial ya? Ya, jadi bagi kalian yang bisnis kuliner, aku juga baru tahu ini kira-kira baru 6 bulan yang lalu, baru belajar bahwa sekarang kita bisa punya restoran tanpa ada restoran fisik. Oke. Maksudnya adalah bahasa kasarnya kita punya restoran tanpa punya restoran. Sekarang bisa kayak gitu, serba online. Contohnya, kita bisa punya restoran tanpa punya bayar sewa, tanpa kita hire karyawan, tanpa kita punya modal untuk bikin renovasinya segala macam. Namanya sekarang Cloud Kitchen. Contohnya namanya Cloud Kitchen. Nah itu semua pakai. Handy pakai, Doni pakai, semua pakai kayak gitu-gituan. Semua orang bisnis F&B yang udah kelas atas pasti pakai Cloud Kitchen. Cloud Kitchen jadi kayak gitu. Nah kita bisa sekarang, ibaratnya sekarang Salad Bar ini kan tutup di 9 mall. Nah nanti aku bakal buka lagi. Padahal aku punya store fisiknya. Jadi aku cuma punya 9 cabang itu di mall. Mall itu tutup. Tapi nanti aku bakal buka lagi di dekat sana. Tapi mereka cuma bisa ojek online. Itu salah satunya. Nah, Ghost Kitchen. Nah, itu ada yang ngomong. Bro Sandro, Ghost Kitchen itu benar. Ghost Kitchen. Jadi kita ojek online atau Grab atau Gojek itu bisa pick up di tempat sana tanpa kita tahu, oh itu salad bar. Gitu loh. Jadi kita si driver pas datang ke tempat itu, nggak ada tulisan salad bar, nggak ada apa-apa. Tapi makanan salad bar. Seperti itu sih. Jadi bisa dilakukan. Itu pasti lagi kenceng. Berdasarkan fakta, aku sama partnerku yang lain yang lagi penetrasi di sini, pada saat COVID-19 masuk, semua restoran turun omsetnya atau income-nya. Semua bisnis, ya hampir semua bisnis turun. Kecuali si Ghost Kitchen ini. Ghost Kitchen ini naik. Karena dari dulu si Ghost Kitchen ini market kan online. Sedangkan sekarang online bertambah. Market online ini sangat-sangat jauh, tinggi tiba-tiba. Jadi si Ghost Kitchen ini naik. Jadi itu salah satu tips buat kalian yang mau itu cari aja Ghost Kitchen. Itu banyak kok Ghost Kitchen pilihannya. Cari aja Ghost Kitchen di Google atau Cloud Kitchen bisa. Yeay, itu ya geng, tadi tipsnya bagus banget. Jadi buat kalian juga inovasi saat ini tadi Dania Dinata juga ada inovasi saat pandemi di bisnis kuliner, virtual restoran, low cost, Cloud Kitchen. Bener. Itu yang kita lagi lakuin juga sama Salad Bar. Jadi 9 cabang itu pas tutup kan sakit banget rasanya kan. Iya. Tiba-tiba tutup 9 cabang, jebret. Pasti dampaknya besar sekali buat bisnis. Iya. Jadi kita sekarang lagi penetrasi di Cloud Kitchen atau Ghost Kitchen-nya gitu sih. Yes. Cara nih dari aku pengen jawab nih, lifestyle 2013, cara menghadapi customer yang ngeyel. Iya, gimana tuh? Jadi pengen sharing. Di sini kan aku bisa dibilang lumayan terkenal di bidang, jadi kayak aku jadi front image-nya brand aku sendiri kan. Iya, betul. Jadi perlu kalian ketahui, makanan itu nggak ada yang perfect. Mau hotel bintang berapapun, itu tidak ada yang perfect. Pasti ada miss di mereka. Entah makanan ada sesuatu atau apa, itu pasti terjadi 1 kali atau 2 kali sebulan atau gimana, itu pasti ada terjadi. Nggak mungkin always perfect. Manusia nggak mungkin perfect. Karena semua masih buatan tangan kan. Mau sejaga apapun. Nah, ketika ada komplain, which pasti ada komplain di setiap apapun, yang kena pasti langsung Dennis Hadi. Bukan Hadi Kitchen-nya. Betul. Jadi langsung di-DM itu Dennis Hadi, langsung dimaki-maki itu Dennis Hadi. Nah, jadi aku udah sering banget berhadapan sama kayak gitu. Aku dimarah-marahin dulu, apalagi pada saat aku pegang admin sendiri, aku dibantai-bantai sama emak-emak gitu. Kamu tuh nggak bisa bisnis segala macam, dikata-katain aku deh pokoknya. Nggak usah berpengalaman, nggak usah buka bisnis kalau lu nggak bisa. Gitu-gitu udah sering banget deh. Kata-kata yang menyakitkan tuh udah banyak. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat 100% orang happy atau 100% customer itu happy. Karena pasti di antara semua customer kita atau 100% customer kita pasti ada sedikit atau beberapa dari mereka yang pasti tidak suka sama kita. Termasuk sama orang. Mau seberapa baik pun kita ke semua orang sekitar, mau seberapa suci pun kita semua orang sekitar pasti ada benci sama kita. Sama berlaku ke customer. Nah, gimana cara kita menghadapinya? Kita diemin aja. Karena kalau belajar dari senior juga kita harus tahu itu masalah yang akan terulang atau masalah yang karena kesalahan kita doang. Contohnya kalau misalkan emang itu kesalahan kita yang bisa kita benerin, yang nanti nggak mungkin ada lagi, ya kita ngalah, kita minta maaf atau kita
service dia sampai disenang, ibaratnya gitu. Ya. Tapi kalau masalah yang akan terjadi terus karena kita sudah melakukan maksimal dan kita feedback kita sendiri, kita nggak ada salah, kita sudah begitu memang hukumnya, ya kita diemin aja. Karena itu mau minta maaf sekarang pun nanti bakal ada lagi, atau mau give up sekarang pun nanti pasti terulang terus-terusan gitu sih. Cuman aku nggak balas ngeyel juga sih. Jadi kalau orang-orang yang marah-marah ya, sebagai customer ya raja. Jadi aku selalu minta maaf ya kita lakuin aja lah, ibaratnya kayak gitu sih. Oke, itu tadi sudah menjawab ya lifestyle 2023. Ya. Tanya lagi, seru nih. Seru nih. Wah, ini ada yang nanya. Di saat pandemi seperti ini, apakah Salad Bar membuat sistem delivery? Kemudian, ini lebih teknis ini. Apakah ada inovasi, misalnya minimum berapa pesanan atau seperti apa? Oke, kalau minimum berapa pesanan itu ada pro and cons sih sebenarnya. Jadi kita udah pikirin ini. Pro and cons adalah takutnya ya orang nggak mau makan banyak-banyak, ibaratnya kayak gitu. Kalau minimal kan ntar malah dia nggak beli sama sekali. Nah, tapi pertanyaan yang bagus adalah apakah dia bisa di-deliver by courier sendiri? Bisa, tapi aku pilih untuk tidak. Kenapa? Karena kita harus tahu bisnis modelnya itu kayak gimana. Kalau catering, kita delivery by courier sendiri. Kita, kalau catering Hadi Kitchen ini, kan aku ada dua ya, Salad Bar sama catering ya. Kalau yang catering Hadi Kitchen ini, aku di Jakarta sendiri, baru Jakarta doang, aku punya 60 kurir sendiri. Kalau di kota-kota lain ya, setengah-setengahnya lah kira-kira. Kurirnya aku udah banyak. Nah, kalau kurir pro-nya apa? Kita bisa jaga dia, karena dia full-time employee kita. Jaga kesehatan dia luar dalam, jaga cara servis dia, jadi bisa lebih dipercaya sama customer. Nah, itu sistemnya catering, itu kita antar by courier. Tapi kalau restoran di saat lu mau pesan sekarang juga nih, ini jam berapa? Ini jam 9, belum tutup. Jam 9 mau pesan sekarang juga, bisa diantarin sama ojek. Tapi kalau kurir, nggak bisa kayak gitu. Karena kurir kita punya jam kerjanya masing-masing. Nah, kalau model catering itu, dia harus order minimal seminggu. Jadi kalau misalkan order sekarang, masuknya minggu depan. Nah, itu by courier bisa. Tapi kalau kayak restoran, kita lebih pro ke ojek online. Dimana lu pesan sekarang, ojek online yang dimanapun itu langsung bisa ready. Kayak gitu sih. Jadi kalau by courier kita milih untuk tidak. Karena ada solusi yang lebih tepat. Yang menguntungkan bagi kedua dari kita gitu sih. Oke. Wow. Ini juga bagaimana untuk menangani pegawai-pegawainya? Oke, ini di saat atas nama Filbert Kelvianto. Jadi aku nggak usah muna. Jadi karena beberapa dari restoran salad bar yang paling kehit itu salad bar. Karena 99 langsung tutup dalam seketika. Bam. Mall kan pada saat itu tutup bareng-bareng tiba-tiba. Jebret, tutup bareng-bareng. Terpaksa kita harus unpaid leave beberapa. Jadi kita harus urutin siapa yang paling penting, atau misalkan golongan manajer ya kita keep. Tapi untuk beberapa yang memang benar-benar nggak bisa kerja, mau kayak gimana, terpaksa kita harus unpaid leave demi kesehatan perusahaan juga. Jadi memang bukan egois atau gimana ya, karena kita juga tutup gitu, ibaratnya gitu sih. Jadi treatment aku ke karyawan, beberapa yang benar-benar harus di unpaid leave ya kita unpaid leave seperti itu, tapi beberapa kita akan keep gitu sih. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih, awal buka usaha kuliner di kota kecil. Nah, kebetulan kan kalau Denis kan sekarang buka Hadi Kitchen-nya di kota besar ya. Nah, bagaimana dengan, ini teman-teman Geng Kreatif kan kita banyak ya dari berbagai daerah. Bagaimana awal buka usaha untuk di kota kecil, daya belinya sangat kurang. Tipsnya bagaimana? Oke, kalau misalkan di kota kecil ya, kembali lagi, jangan judge aku kalau misalkan aku salah, karena yang aku ngomong di sini berdasarkan pengalaman. Toh kita tahu bahwa Hadi Kitchen baru buka di kota besar, belum pernah di kota kecil. Jadi ini berdasarkan apa yang menurut aku benar. Jadi kalau kita di kota kecil ya, menurut aku karena itu punya pro and con sendiri. Pro-nya apa sih? Pro-nya adalah marketnya di situ-situ aja. Kita harus tahu marketnya di situ. Jadi kompetitor bisa lebih kecil dibanding kota-kota besar. Hal simpelnya, kalau aku buka di Semarang misalkan, dibanding sama Jakarta, healthy catering jauh punya pro and cons masing-masing. Di Jakarta kompetitor sangat banyak, di Semarang kemarin kalau nggak salah temen aku masih baru ada 1 atau 2, bisa dihitung pakai jari gitu loh. Jadi ada pro and cons sendiri. Intinya kembali lagi kita harus positive thinking dulu di awal, jangan menyerah dulu, jangan kebanyakan tanya, jangan kebanyakan mikir, karena nanti bakal nggak jadi. Kita kota kecil itu punya advantage tersendiri dan kita harus cari advantage-nya apa aja. Aku nggak bisa ngomong advantage-nya apa aja karena bisnisnya beda. Kotanya apapun juga aku nggak tahu gitu sih.
Jadi pokoknya pasti ada sama kayak kata Mas Sandy kemarin pas aku lagi live Mas Sandy berdua, di saat corona ini pasti banyak banget bisnis yang lagi turun. Banyak pasti yang turun. Tapi di saat apapun, di saat turun apapun atau di saat kondisi terburuk apapun, pasti ada yang turun, tapi pasti ada yang naik. Pasti ada yang naik. Nah, kita harus temuin apa itu yang naik. Intinya adalah bawa ke konsep kehidupan atau bisnis secara general. Di saat terburuk apapun atau di saat kota terkecil apapun yang kita mau buka usaha, pasti ada kontranya yang banyak, tapi pasti ada pro di antara semua kontra yang ada. Nah, kita cuma harus cari pro-nya itu apa. Gitu sih. Itu sih yang aku dapat dan bisa ngomong. Keren. Intinya tadi ada nanya, barusan aku mau jawab sedikit deh. Jadi ada nanya gimana dapat trust dari investor atau dari partner. Kalau menurut aku sih, jadilah seseorang yang lu mau partner sama seseorang, lu mengharapkan orang itu jadi apa. Lu jadi seperti itu gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau kita hanya cuma mengharapkan sesuatu dari orang, tapi kita nggak memberikan sesuatu, ya sama aja, itu nggak akan ketemu satu itu. Kalau kita cuma mikirin mengharapkan doang apa yang kita dapat, bukan apa yang kita berikan, ya itu nggak akan ketemu di tengah. Jadi kita juga harus mikirin diri sendiri. Selain kita selalu menagih janji dari orang, kita juga harus menagih janji dari kita sendiri. Untuk itu jadi balance. Kayak gitu. Gitu sih. Ada ini dari Trivia Via. Nih, Kak Denis, kapan-kapan bikin pelatihan kewirausahaan dong? Aduh, belum sempet sih, tapi nanti coba kita bisa rundingkan. Nanti next project dari Denis Hadi. Sama kreatif. Mantap. Amin. Denis, ini ya pesan penutup ya. Jadi mungkin kita boleh. Terima kasih banyak ini untuk sesi hari ini, malam hari ini sudah banyak yang kreatif yang terinspirasi oleh Denis Hadi dengan tadi perjuangan dari awal bikin Hadi Kitchen sampai sekarang berinovasi di masa pandemi ini dengan tadi ada produk baru Juice and Shake. Nah, ada ini nggak pesan-pesan nih buat geng kreatif gitu kan? Jadi supaya kita selalu bersemangat, spark ideas, selalu berinovasi. Tipsnya ya sebenarnya gini. Aku setiap kali seminar aku punya satu tips yang kurang lebih sama. Jadi kita pasti tadi kembali lagi yang aku juga udah bahas, tapi ini kita balikin lagi. Kita semua itu adalah manusia yang pintar. Kita diciptakan oleh Tuhan atau kepercayaan apapun yang kamu punya. Kita diciptakan di dunia ini untuk selalu berkembang. Nah, kebanyakan dari kita hanya mau bermimpi dalam tidur. Kita harus bermimpi pada saat kita bangun. Nah, itu yang kita diciptakan adalah untuk berkembang. Jadi kita berkembanglah sesuai tujuan hidup kita. Kita harus selalu berkembang. Dan itu kita punya capability itu. Kita cuma harus embrace it. Kita juga harus lihat bahwa kita tuh bisa. Terkadang mungkin kita nggak tahu bahwa kita bisa melakukan hal itu. Sama seperti aku nggak pernah tahu. Balik lagi cerita. Aku dulu pernah, 2 tahun lalu aku pernah mimpin doa. Seluruh keluarga Hadi Kitchen pada saat itu cuma 10 member doang, 10 tim. Aku berdoa semoga tahun depan dari 100 box setiap hari, 100 box pada 2 tahun lalu. Aku berdoa semoga tahun depan bisa memproduksi 1000 box per hari. Semua orang pada ketawa pada saat aku berdoa itu. Aku pun nggak gitu percaya bahwa aku bisa. Tapi itu ucapan adalah doa. Aku cuma mengucapkan itu sebagai positive saying aja. Dan terjadi tahun depannya malah 2000 box per hari. Jadi terkadang banyak yang kita nggak tahu itu bisa to be done in the next year atau in the future. Kita cuma hanya bisa berdoa, berpikir positif, karena selama kita berpikir positif, gue yakin pasti Tuhan atau semesta akan membantu. Ibaratnya kayak gitu sih. Dan sekarang kalau aku itu it's best for us untuk nggak pikirin diri sendiri, karena kehidupan adalah lebih besar daripada diri. Karena sekarang contohnya aku juga sekarang bukan mikirin 1 piring makanan aku sendiri, tapi aku mikirin 500 piring makanan, yaitu tim Hadi Kitchen. Jadi kita harus mikirin gimana cara kita berkembang bersama, bukan cuma sendiri. Seperti itu. Itu tips dari hari ini. Semoga kita bisa memulai tanpa berpikir terlalu panjang, karena kalau berpikir terlalu panjang akan nggak jadi. Oke, thank you Denis buat sharingnya malam ini. Sangat bermanfaat buat geng kreatif juga. Moga-moga tadi yang sudah di-sharing ini, geng kreatif juga terinspirasi, bisa langsung praktek ya. Tadi sudah kalau punya ide, langsung dipraktekin gitu.
Aku promosi dikit ya, follow Juice Ya, and silakan. Shake. Juice and Shake. Sebelum kita close. Yes. Follow itu ya guys. Juice and Shake and Hadi Kitchen. Oke, selamat malam semuanya. Oke, thank you.